Perbandingan dengan lele sama bullfrog itu harga jualnya lebih tinggi untuk katak buruk ini dibandingkan lele. Terus cara perawatannya pun juga mudah, kebutuhan pakan juga sangat sedikit. Perkenalkan, nama saya Bobi Prasetya. Usaha saya di sini budidaya katak bullfrog atau biasa disebut dengan katak lembu. Alamat kami ada di Dukuh Lor, Pakan, Jogonalan, Klaten. Dulunya saya bekerja di kapal pesiar. Saat pandemi di Indonesia itu saya mulai berhenti. Lalu saya mencoba untuk usaha budidaya lele. Dari lele itu saya alihkan ke bullfrog karena harganya lebih tinggi dibanding harga lele di pasaran seperti itu. Budidaya katak buruk ini tadinya ya memang semua berawal dari yang nggak tahu, seperti memijahkan, seperti membesarkan. Itu saya yang mencoba sendiri terlebih dahulu, meskipun sempat beberapa kali main ke peternak untuk belajar, namun untuk belajar itu yang terbaik hasil pengalaman pribadi. Dulu sering gagal juga, waktu pemijahan sering gagal, waktu pembesaran juga ada yang mati. Karena memang baru-baru di awal itu seperti itu pastinya. Kadang ada waktunya kita ngeluh, terus berhenti sejenak untuk belajar memperdalam budidaya katak buruk lagi. Setelah itu kita harus bangkit lagi, kita harus semangat lagi, kita pelajari kenapa tidak mau bijak, kenapa tidak mau besar, kenapa banyak yang mati, segala jenis penyakit. Nah, itu bisa dipelajari, bisa kita amati mulai dari karakternya, pertumbuhannya, lalu kebersihan kolam itu yang paling terpenting. Mau usaha apapun untuk kegagalan itu pasti ada. Namun kalau saya sendiri, apapun yang sudah saya mulai itu pantang berhenti. Nantinya akan berkembang, akan berdampak ke masyarakat sekitar juga. Kami di sini sudah kurang lebih 5 tahun. Di tahun pertama itu saya menghabiskan waktu hanya untuk belajar, mengamati sendiri seperti itu. Ke tahun kedua itu baru fokus pengembangbiakan. Artinya jumlah ternak kita mulai banyak, dari mulai setelah pijah, bibit-bibit cebong itu nantinya yang dihasilkan kan cukup banyak. Nah, saya sebar ke teman-teman yang punya kolam, saya bagikan ke mereka. Ketika sudah besar, ketika sudah menjadi katak, sudah menjadi percil, sudah siap konsumsi, sudah siap untuk dipanen, itu saya beli kembali. Kita berkembang di sini sama-sama. Dulunya banyak rekan yang beternak lele, kemudian setelah saya kenal katak bullfrog ini, saya beri bibit, mereka juga beralih ke bullfrog juga. Ada pemberdayaan juga. Teman-teman yang mau mulai, itu tuh yang pertama, modal yang paling besar itu niat. Andai niat itu dihargain, itu sangat mahal sekali. Kalau sudah niat, sudah mengetahui ini kita mau usaha apa, nah kita fokus di situ. Kita ketahui jenis usaha apa yang kita mau lakukan, kita kembangkan, kita pelajari. Banyakan mindset orang yang baru mau mulai itu hanya mengejar untungnya. Sedangkan untuk prosesnya mereka kebanyakan maunya dilompati. Untuk beternak, khususnya beternak yang menguntungkan, di situ kita harus belajar mulai dari pemijahan. Setelah bibit itu nanti banyak, kita belajar untuk membesarkan dari bibit cebong menjadi bibit percil. Dari bibit percil menjadi katak yang siap panen. Nantinya untuk masalah penjualan, selama masih ada peternak, untuk penjualan tetap ada. Untuk permintaan kami di sini ada beberapa, salah satunya warung makan Sweke di restoran China. Lalu untuk saat ini kami baru proses untuk masuk ke Western Restaurant. Untuk permintaan atau yang membutuhkan katak konsumsi ini beda-beda. Warung makan Sweke itu biasanya yang dibutuhkan kecil-kecil, 1 kilo isi 10, 12 seperti itu. Untuk yang restoran Chinese itu biasanya 1 kilo isi 4, 1 kilo isi 5. Lalu untuk yang saat ini, yang Western Restaurant ini permintaannya besar-besar, 1 kilo isi 3, seperti itu. Kita masuk ke restoran itu karena yang pertama relasi, lalu yang kedua saya memanfaatkan teknologi atau pemasaran digital, baik di sosial media maupun internet. Kami juga melakukan penawaran ke rumah makan, ke restoran seperti itu. Saat ini kami juga sudah dilirik oleh pasar luar, jadi banyak pembeli atau calon buyer dari luar itu sudah menghubungi kami. Nantinya untuk potensi katak bullfrog ini lebih besar lagi, mudah-mudahan seperti itu ke depannya. Kalau ini jenis kodok American Bullfrog.
memang asalnya dari Amerika Utara. Lalu sudah banyak pembudidaya di Indonesia ini, namun masih jarang diketahui masyarakat. Saya baca di internet itu kurang lebih dari tahun 80-an sudah ada peternak katak bullfrog ini di Indonesia. Jadi untuk katak American Bullfrog ini termasuk atau tergolong edible frog, artinya bisa untuk dimakan, dia tidak beracun. Untuk katak lainnya seperti katak-katak beracun itu untuk lebih memastikan bahwa itu beracun atau tidaknya itu hanya melalui uji lab. Untuk perbedaannya, katak yang bisa dimakan atau yang tidak bisa dimakan, dari ciri-cirinya kurang lebih, kalau untuk katak yang bisa dimakan itu rata-rata pahanya itu besar, perutnya kecil atau proporsional seimbang dengan ukuran pahanya. Untuk katak yang tidak bisa dimakan itu rata-rata pahanya kecil, perutnya lebih lebar atau lebih besar dari ukuran pahanya itu sendiri. Itu bedanya katak yang bisa dimakan dan tidak. Untuk secara teknis budidaya untuk katak bullfrog ini cukup simpel. Terus cara perawatannya pun juga mudah, kebutuhan pakan juga sangat sedikit, lalu daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada hewan lainnya. Perbandingan dengan lele sama bullfrog, paling utama itu harga jualnya lebih tinggi untuk katak bullfrog ini dibandingkan lele pada saat kami beternak. Untuk cara beternak kodok bullfrog ini, pertama kita harus mengutamakan air. Kebutuhan utama itu sebenarnya hanya di air, kebersihan kolam itu nomor 2, nanti baru ketiga untuk pemberian pakan. Untuk vitamin atau obat-obatan yang kami pakai itu sangat sedikit sekali jika dibutuhkan saja. Suatu kewajiban bagi peternak itu untuk selalu mengganti airnya, minimal 1 kali sehari, 2 kali sehari lebih bagus. Karena supaya nanti katak-katak itu sehat, tidak mudah terkena penyakit, supaya pertumbuhannya juga lebih cepat. Untuk jenis-jenis penyakit yang kami kenali di sini ada mata putih, kaki merah, ada juga yang wiling. Wiling itu karena tingginya amonia dia muter-muter. Lalu untuk kaki merah biasanya juga karena kebersihan kolamnya itu kurang terjaga, makanya timbul masalah kaki merah. Untuk mata putih itu kebanyakan protein, biasanya jenis-jenis penyakit yang dialami seperti itu. Untuk pencegahannya ya kita rutin berikan pakan secukupnya. Kebutuhan pakan itu hanya 70% dari berat badannya saja maksimal ya. 50% dari berat badannya juga oke. Untuk pakan yang kami gunakan di sini pakan pabrikan untuk pakan lele. Kalau menjelang panen atau untuk yang indukan itu kita beri PF128. Saat ini pun kami juga baru proses pembuatan pakan mandiri. Mudah-mudahan untuk kedepannya juga kami berhasil membuat pakan untuk dikomersialkan. Untuk pakan yang kami buat itu pastinya kami formulasikan untuk jenis katak bullfrog ini. Lama prosesnya dari mulai memijahkan itu membutuhkan waktu 4-5 hari. Jika nantinya sudah bertelur, telur itu nanti akan menetas setelah 1 hari menjadi berudu, bibit-bibit berudu. Bibit berudu untuk menjadi bibit percil itu kurang lebih membutuhkan waktu 3-4 bulan. Dari bibit percil hingga masa panen yang permintaannya 1 kilo isi 10, isi 12 itu hanya membutuhkan 2,5-3 bulan. Nanti untuk yang kebutuhan Chinese restaurant 1 kilo isi 4, 1 kilo isi 5 kurang lebih membutuhkan waktu 4 bulan. Nanti untuk yang besar-besar seperti ini untuk permintaan western restaurant kurang lebih masa pemeliharaan 5-6 bulan, tergantung permintaan size katak panen itu seperti apa nantinya. Untuk per bulan itu kami mengeluarkan kurang lebih 4 kintal permintaan kami di sini. Per minggunya 100 kilo. Saat ini kami mengandalkan peternak, mitra-mitra kami pun juga ada. Kami di sini juga saling bersatu untuk memenuhi kebutuhan pasar. Kami di sini juga akan memberi kesempatan buat teman-teman yang ingin usaha budidaya katak bullfrog. Kami di sini juga menyediakan bibit maupun indukan. Nanti untuk pengaran atau bagaimana nanti prosesnya ke depan, kami di sini juga menyediakan grup WhatsApp untuk saling sharing seperti itu. Harapan untuk ke depan kami satu sama lain untuk peternak katak bullfrog ini saling bersatu, yang nantinya untuk masalah harga itu
kami tetap stabil. Dan untuk saat ini pun kami mengalami peningkatan cukup drastis. Dari awalnya dulu untuk penjualan per kilo dihargai dengan 28.000, saat ini kami dihargai lebih tinggi lagi, sekitar 48-50.000 seperti itu per kilonya. Teman-teman buat yang mau belajar atau membutuhkan bibit maupun indukan, kunjungi akun sosial media kami @bullfrogidn. Terima kasih buat yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Cap Capung.